Tight to keep them from running. Cut out the tongues. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Autopsy of Jane Doe. Film ini akan mengisahkan tentang kedua orang ayah dan anak yang bekerja mengautopsi mayat wanita tanpa memiliki identitas. Namun, tanpa disadari, hal tersebut pun malah membuat mimpi buruk bagi mereka berdua. Lalu, bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan beberapa mayat seseorang yang diselidiki oleh beberapa polisi. Akan tetapi, polisi tersebut menemukan sebuah mayat wanita yang tidak memiliki bekas darah sedikit pun. Dan kemudian film pun dimulai. Di awal film, kita diperlihatkan kedua orang yang sedang melakukan otopsi di salah satu mayat yang mati karena terbakar. Kedua orang tersebut merupakan seorang ayah dan anak. Sang ayah bernama Tommy, sedangkan anaknya bernama Austin. Mereka berdua memiliki profesi yang sama, yaitu mengotopsi mayat-mayat yang mati karena kecurigaan. Saat itu, mereka berdua sedang mengotopsi mayat akibat kebakaran. Namun, Tommy menyimpulkan jika mayat tersebut bukan mati karena terbakar, melainkan dia terbentur benda keras saat mencoba melarikan diri. Hal itu pun dapat diketahui Tommy sebab ada bekas benturan di area kepalanya, dan juga saluran pernafasannya bersih dari asap kebakaran. Kemudian, Tommy pun pergi keluar rumah untuk mencari udara yang segar. Namun, Austin yang berada di ruang otopsi mendengar suara aneh dari sebuah lorong ruangan. Saat dicek, ternyata dia adalah pacar dari Austin. Dia bernama Emma. Lalu, Emma pun mengajak Austin untuk melihat mayat-mayat di ruang otopsi, sebab dia belum pernah melihat mayat sama sekali. Austin pun menunjukkan salah satu mayat yang memiliki jahitan di mulutnya. Namun, Emma yang merasa takut meminta Austin untuk menunjukkan mayat yang lainnya. Kemudian, Emma pun mencoba melihat mayat yang mukanya hancur karena sebuah tembakan. Akan tetapi, Austin mencegah hal tersebut, sebab dia khawatir Emma akan merasakan ketakutan dan terbayang-bayang. Di sebuah lift, Austin dan Emma berpapasan dengan seorang sheriff yang membawa jasad seseorang. Setelah itu, Austin dan Emma pun berencana untuk pergi kencan malam minggu. Namun, Austin yang merupakan seorang anak yang berbakti kepada ayahnya, dia pun memutuskan untuk membantu ayahnya terlebih dahulu. Dan Austin meminta waktu 1 jam kepada Emma untuk membantu ayahnya terlebih dahulu. Dan Emma pun memutuskan untuk kembali pulang. Di ruang otopsi, sheriff tersebut menunjukkan mayat seorang wanita yang masih utuh. Sheriff itu pun menjelaskan jika wanita tersebut belum diketahui identitasnya karena tidak bisa dideteksi sidik jarinya. Wanita ini pun diberikan julukan Jane Doe atau mayat tanpa identitas. Kemudian, sheriff itu pun meminta Tommy agar menemukan identitasnya malam ini, dan sheriff polisi itu pun kemudian pergi dari sana. Di ruang otopsi, Tommy dan Austin memulai pekerjaannya dengan mengamati bagian tubuh mayat tersebut. Saat Tommy mengecek mata mayat tersebut, anehnya mata mayat itu memiliki warna abu-abu yang menandakan jika mayat tersebut telah meninggal selama beberapa hari. Di sisi lain, Tommy juga menemukan hal aneh di mana pergelangan kaki dan mayat tersebut mengalami patah tulang di bagian dalam. Jelas hal ini membuat mereka berdua semakin dibuat bingung. Dan hal mengejutkannya lagi, lidah mayat tersebut juga terpotong sebagian di dalam mulutnya. Anehnya, dari seluruh hal tersebut tak ditemukan goresan luka di seluruh tubuhnya. Dan kemudian Tommy pun menyimpulkan jika wanita ini bisa saja merupakan korban kekerasan yang diikat di sebuah ruangan. Namun, hal tersebut pun belum memiliki bukti yang cukup, sehingga Tommy pun memutuskan untuk mengotopsi organ dalamnya. Saat Tommy akan membedah tubuhnya, tiba-tiba saluran radio berganti dengan sendirinya. Hal tersebut pun tak diperdulikan oleh Tommy, dan Tommy tetap melanjutkan pembedahan mayat tersebut. Tommy kemudian memotong tulang rusuk mayat tersebut, serta mengambil beberapa organ dalamnya untuk diperiksa.
Anehnya, terdapat sebuah luka goresan di organ dalamnya. Tommy dan Austin pun dibuat semakin kebingungan sebab bagaimana bisa terdapat goresan di organ dalam tanpa ada bekas luka di bagian luarnya. Di sisi lain, pintu peti mayat tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Austin pun kemudian menutupnya lagi tanpa merasa curiga. Akan tetapi, saat Tommy berusaha membedah organ ususnya, dia menemukan sebuah bunga yang tak asing baginya. Setelah dicek, ternyata bunga tersebut merupakan sebuah bunga yang dapat membuat kelumpuhan. Namun, hal mengejutkan lainnya pun kembali bermunculan. Kini, Tommy juga menemukan sebuah kain dengan gambar simbol yang cukup misterius. Tommy pun kemudian menyimpulkan jika mayat wanita tersebut bisa saja merupakan korban ritual agama sesat. Di sisi yang berbeda, terdengar suara dari radio yang mengabarkan jika hujan deras dan banjir bandang sedang menerjang kota mereka. Austin yang kini mengetahui jika ada hal aneh dari mayat tersebut mencoba mengajak ayahnya untuk pergi dari sana. Namun saat mereka ingin pergi, tiba-tiba lampu di ruangan tersebut meledak dengan sendirinya. Tak hanya itu, listrik pun juga mengalami pemadaman secara tiba-tiba. Tommy dan Austin yang panik pun kemudian bergegas untuk pergi dari tempat tersebut. Namun, akibat listrik yang mati, lift untuk menuju keluar pun kini tak berfungsi. Dengan terpaksa, mereka pun memutuskan untuk melewati pintu cadangan. Akan tetapi, pintu itu pun tertimpa pohon dari luar rumah yang membuatnya tak bisa dibuka. Mereka pun kemudian memutuskan untuk pergi ke kantor tempat Tommy beristirahat. Di sana, Tommy mencoba menghubungi sheriff sebelumnya. Akan tetapi, sinyal di tempat itu pun tiba-tiba putus dengan sendirinya. Di luar pintu, mereka mendengar langkah kaki yang menuju ke arah mereka. Saat Austin mengeceknya, benar saja terdapat kaki mayat sebelumnya. Dengan sangat panik, mereka pun berusaha menutup pintu tersebut. Kemudian, Tommy berencana membersihkan bekas darah di salah satu tangannya. Saat Tommy memasuki sebuah kamar mandi, tiba-tiba dia diserang oleh makhluk tak kasat mata yang membuatnya mengalami luka di tulang rusuknya pada bagian kiri. Kini, mereka pun menyadari jika kejadian ini pasti berhubungan dengan mayat wanita tersebut. Lalu, Tommy dan Austin pun memutuskan kembali ke ruang otopsi. Di sana, mereka diteror oleh mayat-mayat yang menghilang dari petinya. Di balik pintu keluar, sebuah mayat dengan jahitan di mulutnya tiba-tiba kembali hidup dan meneror mereka. Mereka yang kesal pun kemudian memutuskan untuk membakar mayat wanita tersebut. Akan tetapi, hal yang lebih mengejutkannya lagi, mayat itu pun tak mempan saat dibakar. Di sisi lain, terdengar sebuah pintu lift yang tiba-tiba bergerak sendirinya. Mereka pun bergegas menaiki lift tersebut untuk pergi dari sana. Di sisi yang berbeda, terdengar langkah kaki yang berjalan ke arah mereka. Tommy yang kesal pun kemudian menghantamkan sebuah kapak ke arah suara tersebut. Saat mereka mengeceknya, ternyata itu adalah Emma yang mendatangi Austin karena Austin sudah lebih dari 1 jam tak segera menemuinya. Austin pun merasa sangat bersedih karena kematian pacar tercintanya. Kemudian, Tommy pun mengajak Austin untuk menyelesaikan semua masalah ini. Sebab jalan satu-satunya yaitu dengan mengetahui siapa sebenarnya mayat wanita tersebut. Mereka pun kemudian perlahan-lahan berjalan ke ruang otopsi sebelumnya. Saat berada di sebuah lorong, Tommy pun tiba-tiba diserang untuk kedua kalinya oleh makhluk tak kasat mata tersebut. Kemudian, jalan satu-satunya yaitu dengan memeriksa sel otak mayat tersebut. Dan setelah dicek, ternyata jaringan otaknya masih berfungsi dengan baik, yang dapat disimpulkan jika wanita tersebut sebenarnya masih hidup. Kemudian, mereka pun mencoba menyusun sebuah gambar dan tulisan di kain sebelumnya, yang ternyata tulisan tersebut menunjukkan beberapa ratus tahun sebelumnya, dan tulisan itu pun ternyata membentuk sebuah kalimat yang berarti penyihir. Tommy yang menyadari hal tersebut pun kemudian membisikkan sebuah kata ke wanita tersebut, jika dia boleh menyakitinya, asalkan jangan menyakiti Austin atau anaknya. Seketika, tubuh dari Tommy pun mengalami patah tulang di seluruh badannya, dan Tommy pun kini harus mengembuskan nafas terakhirnya. Di sisi lain, darah dari mayat itu pun kini kembali masuk ke dalam badannya. Di sebuah lorong,
terdengar suara yang memanggil-manggil nama dari Austin. Suara itu pun menyuruh Austin untuk membuka pintu darurat. Akan tetapi, ternyata itu hanyalah sebuah lagu. Dan Austin pun terkejut melihat ayahnya di hadapannya yang membuatnya tewas terjatuh dari atas tangga. Pagi harinya, terlihat rumah Austin yang baik-baik saja. Kalau dilihat sebelumnya, rumah Austin seperti tertimpa oleh pohon besar. Sheriff sebelumnya pun merasa terkejut setelah melihat mayat dari Tommy dan Austin. Dia pun kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa pergi mayat tersebut dari wilayahnya, sebab dia merasa ada hal aneh dari mayat tersebut. Dan kemudian film pun berakhir.